Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tiga jenis mutasi virus corona telah masuk ke Indonesia. Selain mutasi virus dari Inggris yang sudah lebih dulu hadir, kasus varian baru dari India dan Afrika juga sudah ditemukan di tanah air. Kementerian Kesehatan mencatat total kasus COVID-19 yang disebabkan oleh ketiga varian baru virus corona ini sudah tercatat 16 kasus. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 4 Mei 2021 dengan tema Sampai Tetes Vaksin Penghabisan bersama saya Leona Samosir. Dan kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon di 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi Bang. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat-sehat. Masih tetap pakai masker? Harus. Kita tetap jaga jarak? Harus jaga jarak. Dan corona ini memang masih ada ya Bang ya? Bukan masih ada, sedang mengintai. Sedang mengintai. Kita mengintai nyawa orang. Iya, kita sambil ikut prihatin dengan apa yang terjadi di India, harusnya itu menjadi pembelajaran. Tapi pertanyaannya apakah kita sadar itu Bang? Tapi sebelum kita bahas bagaimana kita bisa sampai tetes vaksin penghabisan, kita sudah lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini headline media Indonesia tuh hari ini, pemirsa Anda bisa lihat di harian Anda. Perketat pengawasan pusat belanja. Ini kelihatannya Bang Elman belajar dari kejadian di Pasar Tanah Abang yang terjadi di akhir pekan lalu dan juga di beberapa pusat perbelanjaan. Masalahnya ini masih akan efektif menghambat penyebaran atau sudah terlambat ini Bang? Bagaimana Bang? Ya sebetulnya sih kita tidak mau bilang terlambat ya, tapi memang terlambat. Karena apa yang terjadi di Tanah Abang kemarin, demikian juga di pusat-pusat perbelanjaan di tempat lain, di seluruh Indonesia, itu kan sesuatu yang bukan patut diduga, sudah harus diperkirakan. Karena tiap tahun pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang itu pasti ramai. Karena orang mau beli baju baru. Pasti, jadi jangan lagi memperkirakan, pasti. Nah, karena sudah pasti, mestinya seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, sudah harus mempersiapkan diri. Karena apa? Ancaman di depan mata. Karena virus corona ini kan bukan lagi perkiraan, mengancam. Sekarang kita mau India atau mau apa? Jadi sebetulnya kemarin itu saya baru begitu melihat, wah sekarang terus di Jakarta kemarin, wah terus styling, wah gubernur begini, terlambat. Jadi kemana kau selama ini? Jadi itu yang sebetulnya yang kita tuntut. Mulai hari ini dan seterusnya, ya walaupun sudah terlambat, tetapi tidak ada salahnya segera. Jadi jangan hanya dari pernyataan ke pernyataan di koran, di televisi, kita akan antisipasi, kita akan tindak. Itu di televisi dan di koran. Faktanya gimana? Yang penting di lapangannya seperti apa ya? Ada orang apa tidak yang berjaga, yang mengawasi begitu ya Bang ya? Saya khawatir hanya ramai pernyataan demi pernyataan dan disiarkan oleh para wartawan di televisi dan koran dan media sosial, dan sepertinya udah menang kayak gitu kan. Padahal setelah itu dia tidur. Jangan sampai ya. Kita lihat ini kalau di gambarnya saja petugas dan orangnya sudah kalah jumlah begitu kan ya. Gimana dia bisa mengukur suhu panas begini? Itu dia. Ya kita harapkan semoga yang kemarin terjadi di Tanah Abang dan mungkin di beberapa tempat lain tidak melonjakkan angka COVID. Tapi kalau seandainya pun terjadi, kita sudah siapkan ya Bang ya. Kita tinggalkan berita itu pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda. Ini terkait dengan mudik Bang Elman. Pusat dan daerah satu semangat untuk melarang mudik. Nah ini menarik karena sempat diduga ada beberapa daerah yang bersemangat menyambut orang mudik. Sempat diduga katanya begitu Bang. Bagaimana Bang? Ya maksudnya kan satu bahasa gitu ya. Jadi semangat itu harus diterjemahkan dengan
satu bahasa. Kalau dari pusat dilarang, ya bacaannya, terjemahannya, pengertiannya, pemahamannya di daerah ya dilarang. Dilarang juga. Jangan hanya di pusat dilarang. Tahu-tahu nanti di daerah boleh mudik lokal. Saya baca kemarin di koran apa betul ya? Ada di Jawa Tengah katanya kepala daerah, ada kepala daerah saya yang salah baca atau apa ya? Ya udahlah, kalau di mudik lokal boleh. Mudik lokal juga nggak boleh. Itu soalnya sudah diumumkan boleh itu Bang. Jadi kalau seperti misalnya Jabodetabek itu antar kota itu diperbolehkan Bang. Bagaimana tuh Bang? Nah itu yang sebetulnya tidak satu bahasa, tidak satu semangat. Kalau kita bicara satu bahasa, satu semangat, kata dilarang harus diterjemahkan dilarang. Tanpa kecuali. Jangan dilarang, tapi kalau ya sudah. Ya, baik. Kita nanti akan lebih jauh membicarakan itu di editorial tentunya Bang Elman dan pemirsa. Kita ke berita selanjutnya. Masih dari halaman 2 di bagian bawah di harian Anda. Bareskrim mengambil alih kasus 244 miliar rupiah Pertamina. Ini Bareskrim Polri. Ini kasus apa nih Bang Elman? Ini kan soal mafia tanah kan. Mafia tanah. Jadi kalau saya baca dalam teks beritanya, pertama jumlahnya 200 M kan. Jadi itu dari jumlah. Lalu kedua juga lokasi kejadiannya juga ada di luar Jakarta. Ada katanya di Cianjur kan. Dan ketiga mungkin terlalu lama juga nih kasus ini mengendap kan. Nah harapannya begitu masuk ke Bareskrim, bisa kasus lebih ini cepat. segera bergulir kan. Terus hitam putihnya ketahuan. Hitam atau putih kan gitu kan. Jangan lagi abu-abu gitu kan. Atau hitam muda. Atau mungkin bisa terjadi masuk ke Bareskrim malah jadi abu-abu. Mudah-mudahan tidak ya. Semoga tidak. Ya, tapi kan peluang dari tidak jelas menjadi abu-abu kan sama saja. Sama aja kan. Kita tunggu komitmen dari Bareskrim dan Polri supaya kemudian kasus ini juga tidak menjadi semakin tidak jelas begitu Bang ya. Kalau orang Medan bilang TJS. Apa itu Bang? Tak jelas. Semoga jadi jelas, semoga jadi JS. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial pemirsa. Editorial hari ini diberikan tajuk sampai tetes vaksin penghabisan. Ini kalau kita melihat Bang, saya terus terang ngeri-ngeri sedap ini Bang. Karena ketika bicara larangan mudik, itu setiap hari saya melihat banyak orang yang sudah naik bis Bang di antar kota, di wilayah Tangerang itu yang mau ke Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan juga mau ke Sumatera. Lalu kalau melihat hari-hari ini menjelang jam berbuka puasa, itu juga luar biasa ramainya. Banyak yang sudah tidak pakai masker. Lalu ketika kita melihat ada kasus dari varian baru yang kita pikir tadinya akan terisolir, tidak bisa masuk ke Indonesia, ternyata bisa masuk. Kita ini masih serius tidak sih melawan COVID ini Bang? Iya, ya supaya tidak patah semangat, pasti kita bilang serius lah. Masih serius Masih ya? Serius. Iya. Tetapi kalau saya lihat, katakanlah misalnya kayak keramaian pusat perbelanjaan kemarin, lalu kita lihat juga pergerakan masyarakat yang mudik ini. Sudah banyak yang mudik. Iya. Saya justru mengkhawatirkan. Jadi dan itu yang saya harapkan, kekhawatiran ini mestinya itu juga harus dirasakan oleh para pejabat daerah, pejabat pusat, terutama masyarakat. Masyarakat ini juga jangan pasif, harus proaktif. Jadi yang mau diselamatkan di sini bukan pejabatnya, tapi masyarakat. Untuk kesehatan bersama untuk kesehatan sendiri. Mereka yang mau mudik dan keluarga yang akan dijumpai di daerah. Betul. Saya mau katakan apa yang terjadi di India bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia. Bisa tuh Bang ya? Bukan bisa. Pasti bisa. Kalau kita tidak waspada. Oke.
Karena ini sekarang ini kalau karena ada sudah masuk nih, Iya. varian baru ini kan, iya. ada dari Inggris, ada dari India, ada dari Afrika. Iya. Katanya yang sudah terdeteksi baru 16 kasus. Itu baru terdeteksi kan. Iya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau 16 ini tidak segera diisolir kan. Iya, iya. Ini kan bisa tinggal menunggu Waktu, ya. sarana Iya. untuk pengantarnya kan. Iya. Jadi harapan saya kejadian di India harus menjadi pemahaman bersama di Indonesia, mulai dari pejabat sampai masyarakatnya, terutama masyarakatnya ini. Iya, baik. Kita itu akan bahas ya Bang Elman, dan pemirsa inilah editorial Media Institut hari ini Selasa 4 Mei 2021 sampai tetes vaksin penghabisan. Sampai tetes vaksin penghabisan. 3 jenis mutasi virus corona telah masuk ke Indonesia. Selain mutasi virus dari Inggris yang sudah lebih dulu hadir, varian baru dari India dan Afrika sudah ditemukan pula kasusnya di tanah air. Kementerian Kesehatan mencatat total kasus COVID-19 yang disebabkan ketiga varian baru virus corona sebanyak 16 kasus. Hal ini tentu saja menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi dari pemerintah maupun segenap masyarakat. Pemerintah telah menginstruksikan otoritas bandara memperketat kedatangan luar negeri. Sebelumnya, penerbangan dari India ditutup sementara. Meski begitu, bukan mustahil ada kasus varian baru virus corona yang tidak terdeteksi dan tengah berkeliaran di masyarakat. Virus itu tinggal menunggu sarana penularan yang tepat untuk menyebar dengan cepat. Kerumunan, makan bersama dengan para kolega, pesta, perayaan, hingga pembiaran pelanggaran pemakaian masker sangat rawan menjadi sarana penularan. Sejauh ini, belum ada bukti konklusif bahwa ketiga varian baru virus corona menimbulkan tingkat keparahan infeksi COVID-19 yang lebih tinggi ketimbang virus asalnya. Namun, penularannya yang cepat membuat ketiganya menjadi lebih berbahaya. Itu sebabnya Presiden berkali-kali menekankan agar kita jangan sampai lengah. India merupakan contoh yang sangat jelas betapa kelengahan yang masif harus dibayar mahal dengan 3.000 lebih kematian setiap hari. 3.000. Saat ini pun penularan COVID-19 di negeri ini sudah ajak menelan lebih dari 100 jiwa setiap hari. Angka kematian tersebut sesungguhnya sudah begitu memprihatinkan. Upaya kita mestinya lebih jauh lagi, yakni menekan angka kematian dengan mengurangi secara drastis tingkat penularan COVID-19. Upaya itu memerlukan kesikapan pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam melakukan antisipasi. Lagi-lagi perlu kita ingatkan ketegasan dalam menegakkan protokol kesehatan berperan sentral untuk keberhasilan antisipasi. Ketegasan itu harus sampai pada level RT RW, sejalan dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro yang kembali diperpanjang hingga 17 Mei. Kesadaran masyarakat juga harus terus-menerus dibangun sampai tiap anggota masyarakat terbiasa dan memiliki saringan preventif dalam diri. Orang yang punya saringan preventif akan otomatis menahan diri masuk ke pasar atau tempat-tempat umum lainnya yang sudah mulai penuh. Angkutan umum yang telah mencapai setengah kapasitas tidak akan dia naiki. Kemudian alih-alih mengusir jamaah karena memakai masker, justru meminta semua jamaah tidak melepas masker selama di dalam rumah ibadah. Berikutnya, ada secercah harapan bahwa vaksinasi telah menunjukkan indikasi keberhasilan menurunkan keparahan kasus COVID-19. Hal itu tampak di negara-negara yang telah melewati sedikitnya 1/4 target vaksinasi seperti Inggris dan Hong Kong. Kekebalan kelompok mulai terbentuk. Perkembangan baik tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di luar kelompok prioritas. Alangkah baiknya pula jika masyarakat antusias menyambut sehingga mempermudah kerja tenaga kesehatan yang memberi suntikan vaksin. Namun, hingga kekebalan kelompok benar-benar terbentuk, penegakan protokol kesehatan sama sekali tidak boleh mengendur. Kita lawan COVID-19 sampai tetes vaksin penghabisan. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami.
Eman, sebelum kita berdiskusi Bang, kita ingin bertanya dulu. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Pusat, Brigjen TNI Purnawirawan Alexander Ginting. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat Pak Alex. Pak Alex, kita kemarin melihat ada di akhir pekan ada kerumunan, kemarin kita sudah bahas. Tapi kalau kali ini kita mau fokus kepada penanganan secara menyeluruh dari COVID ini. Editorial pagi ini judulnya Sampai Tetes Vaksin Penghabisan, Pak Alex. Pertanyaannya begini Pak, kalau kita melihat apa yang terjadi di India, apakah skenario yang terjadi itu, kelengahan, lalu ada kerumunan, kalau di India adalah kegiatan keagamaan dan politik, ada pilkada, apakah skenario itu bisa juga terjadi di kondisi Indonesia saat ini Pak? Karena kalau kita bicara sekarang, ketika menjelang Lebaran sudah ada sekian orang yang mudik, lalu kerumunan di pusat perbelanjaan, kemudian kelihatannya juga sudah mulai malas untuk menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana Pak Alex, proyeksi dari Satgas Pak? Ya, jadi yang kita lihat, India bisa menjadi contoh di depan mata kita. Ya. Pertama, sosial kultur kita nggak jauh berbeda antara India dan Indonesia. Yeah. Sama-sama mengandalkan komunitas sosio-religius dan kemudian mempunyai banyak perayaan, kegiatan-kegiatan yang kultural. Yeah. Kedua, bahwa sama-sama sudah mengalami pandemi lebih dari 12 bulan. Dan kemudian ini yang kita lihat, India satu langkah di depan sewaktu melaksanakan testing sehingga terkontrol. Itu kita bisa lihat di awal-awal tahun 2021. Yeah. Sementara kita masih berpacu untuk konsolidasi, untuk melaksanakan 3T, 3M, dan vaksinasi. Yeah. Nah, tapi apa yang terjadi setelah mereka merasa terkontrol, kasus bisa dilakukan pembatasan-pembatasan, isolasi segala macam, terjadi kelonggaran. Yeah. Jadi kelonggaran inilah yang membuat dalam tempo 2-4 minggu kenaikan kasus terjadi eskalasi yang bertahap sehingga mengakibatkan kenaikan kasus yang cukup tinggi dan juga angka kematian. Yeah. Nah, di Indonesia juga ini sudah harus kita antisipasi. Dari awal kita sudah menerapkan 3 strategi kita dalam rangka penanggulangan, yaitu menerapkan 3T, dalam hal ini pemerintah yang sebagai leadernya. Yeah. Yang kedua adalah pelaksanaan 3M, di mana masyarakat yang melakukan implementasi. Betul. Dan kemudian vaksinasi. Vaksinasi ini ada yang disiapkan pemerintah dan ada yang disiapkan secara mandiri dan gotong royong. Okay. Dan ketiga ini harus seimbang, nggak boleh satupun yang lengah. Kendati pun 3T, kontak tracing menyatakan sudah ada pelandaian melalui PPKM dan PPKM skala mikro, 3M nggak boleh turun. Yeah. 3M itu tidak boleh diterjemahkan perorangan. 3M juga harus diterjemahkan secara komunal. Baik. 3M juga diterjemahkan secara institusi. Pak Alex, melihat apa yang sudah terjadi Pak, kita sudah bahas ini kemarin, tapi melihat apa yang sudah terjadi, sempat ada kerumunan di Tanah Abang, kita lihat pergerakan menjelang 6 Mei ketika tidak boleh mudik, itu banyak sekali yang sudah mudik sebetulnya. Kita sudah bisa antisipasi tidak Pak, bahwa setelah Lebaran ini akan ada lonjakan COVID di Indonesia Pak? Ya, sekarang saja hampir lebih kurang 4.000 ditemukan kasus positif setiap hari. Kemudian angka kematian 100 sampai 150 per hari. Jadi artinya ini penularan masih berlangsung. Orang masuk rumah sakit masih ada. Sehingga kalau misalnya terjadi ada kerumunan ataupun mobilisasi massa secara masif, ini berarti terjadi pelonggaran 3M. Seperti kemarin di pasar Tanah Abang, orang semua belanja baju baru untuk supaya dikirim ke kampung misalnya. Iya. Ternyata lebih sampai 80.000 orang. Itu berarti ada kerumunan di tingkat kegiatan seperti pasar. Maka ini yang harus kita lihat. Kalau ini misalnya terjadi, maka ini yang harus diantisipasi. Salah satu antisipasinya adalah tetap melaksanakan kontak tracing. Kalau orang yang belanja nggak bisa di kontak tracing, maka pedagang pasarnya dilakukan kontak tracing.
Dan kemudian PPKM skala mikro ataupun PPKM kota dan kabupaten ini juga melaksanakan kontak tracing. Sehingga mereka yang ada di desa, di kelurahan, di RT, bagi mereka yang bergejala, terkonfirmasi, ini bisa dilakukan isolasi. Itulah artinya Inmendagri No. 09. Jadi di tingkat masyarakat desa, kelurahan, RT dikunci, tapi tetap pasar dibuka, kegiatan kantor dibuka, tapi tetap terkontrol. Ada turunnya 50%. Jadi Tanah Abang itu nggak ditutup, tapi pasar Tanah Abang itu dikunci, buka tutupnya diatur, kereta apinya juga demikian. Kalau penumpangnya sudah penuh 8 gerbong, masa dibiarkan terbuka terus? Jadi harus terkoordinir ya semuanya. Baik, kita harapkan lintas sektoral. Oke Pak, kita harapkan ini bisa kita lakukan sama-sama. Pak Alex Ginting, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Pertanyaannya Bang Elman sederhana saja. Kita masih bisa tidak mencegah ada lonjakan kasus setelah Lebaran ini? Ya tidak mudah. Tentu kalau kita tanya kepada yang punya otoritas, pasti beliau-beliau ini akan bilang bisa sudah kita antisipasi. Kan sebetulnya kan harapan kita kan antisipasinya harus lebih sehat kan. Iya. Kita tidak mengantisipasi, mempersiapkan tempat-tempat untuk rumah sakit kan gitu kan. Iya, sebaiknya tidak gitu. Kalau menurut saya sih kepala daerah terutama harus berani mengambil keputusan. Katakanlah misalnya tutup pusat perbelanjaan. Iya. Nah itu Bang pertanyaannya, apakah itu akan berani dilakukan? Karena itu kan bukan sesuatu yang populer, tapi kita harus jeda dahulu. Bang Elman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Di Editorial Media Indonesia, Bang Elman, sebelum kita lanjutkan diskusi Bang, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Silakan Pak. Iya, kita ini selalu terlambat mengantisipasi. Kita lupa, kita ini menghadapi orang-orang yang nekat. Jangankan virus, hukum pemerintah, Tuhan pun nggak ditakutin kadang-kala begitu loh. Jadi lihat itu di Medan, anggota DPRD aja menantang berani menelan virus corona. Lagi-lagi di Medan, antigen didaur ulang. Di Jakarta orang yang harus di karantina diseludupkan. Jadi rumah ibadah juga yang dianggap suci, tidak ada virus, dilarang pakai masker. Padahal di daerah saya juga Bekasi, itu disarankan pakai masker dan bawa alat sajadah sendiri, dan yang sakit, orang tua dan anak-anak dilarang. Jadi itu memang aneh sendiri yang satu itu. Untung vaksin itu gratis loh Bung Leo. Bila berbayar, saya yakin dan pasti ada vaksin palsu di Indonesia karena kita ahli memalsukan. Jadi saya maunya kita ini harus kompak dan kita harus dukung pemerintah. Kalau kita lakukan itu kita pasti menang. Bahasanya Bung Elman atau Bung Leo itu mengatakan tampaknya do tajomna dimnitahi do gogona. Itu artinya kita harus kompak. Kalau enggak kita ya jadi kayak India gitu. Saya enggak mau kita kayak India. Saya juga taat prokes, tapi ngelihat orang di pasar, di Tanah Abang, di restoran, waduh ini kita yang capek sendiri begitu. Jadi saya menyarankan, ayo mari kita lebih disiplin dan dukung pemerintah, kita pasti menang. Mudah-mudahan tidak ada second wave di Indonesia. Oke, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Horas, Leo dan Herman. Ya, silakan Pak Sukiwi. Kita hadapi, kalau bahasa istilah Medan ini, orang-orangnya jogal. Artinya apa itu Pak? Ya, keras kepala, nggak mau tahu. Keras kepala. Nggak peduli. Ya. Kemudian kita lihat situasi sekarang ini, ya janganlah lengah bangsa ini. Ya, jangan anggap remeh, jangan main-main. Sudah banyak contoh-contoh yang kita lihat di luar negeri.
Ya jangan itu lagi kena ke kita. Ya memang kita semua sudah capek menghadapi yang namanya pandemi ini. Tapi kalau kita nggak disiplin, ya pandemi ini juga dia nggak mau tahu. Ya, dia tetap menyebar aja. Yang bisa menahan dia itu kan diri kita sendiri masing-masing. Kesadaran ini sangat penting. Kemudian dari pihak pemerintah juga perlu ketegasan. Jangan peraturannya itu seperti main layang-layang, sebentar ditarik, sebentar diulur. Jadi akhirnya tarik urut. Kapan baru selesai? Kita lihat di Tiongkok itu tegas mereka. Di mana ada daerahnya yang ada penyebaran COVID langsung ditutup daerah itu. Ya kita pemerintah sudah buat PPKM itu sangat bagus, tapi pelaksanaan lapangan itu kita lihat sepertinya nihil. Ya, kita itu lambat. Kemudian vaksin kita lihat masih banyak lagi yang belum divaksin. Kemudian ada juga orang yang tolak vaksin. Dikasih vaksin pun dia nggak mau, malah menyebar lagi di luar. Oh, vaksin kita nggak perlu vaksin. Dia pakai masker aja pun ada yang tolak. Nggak perlu kita pakai. Nah, jadi ini masalahnya kita hadapi orang-orang jogal. Kalau hadapi orang-orang jogal itu ya harus juga dengan tegas. Harus tegas juga ya. Baik, terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Ikhwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ikhwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak, silakan Pak Ikhwan. Persoalan COVID-19, bahkan datangnya varian baru, ini kita khawatirkan luar biasa ini. Nah, pengalaman di India kita melihat seperti itu. Sampai patung-patung dewa dibuang karena banyaknya korban ya seperti nggak bisa ngatasi gitu. Nah, persoalan berikutnya, persoalan yang pokok adalah mengenai imunitas. Kemudian yang kedua, protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, ini kesadaran masyarakat dan tindakan dari aparat. Nah, yang aparat ini kan terbatas. Kemudian masyarakat juga kelihatannya sudah kesel gitu loh. Sehingga pengangguran, kemudian kemiskinan ini meningkat akibat dari pandemi ini. Dan yang jadi masalah sekarang, menyadarkan masyarakat tentang imunitas. Jadi vaksin ini memang diberikan, tetapi itu kan untuk meningkatkan. Jadi yang penting adalah bagaimana kesadaran masyarakat mengenai imunitas, dan itu keterangan yang harus diberikan oleh puskesmas, kepala desa, itu RT, RW, itu kepada masyarakat tentang imunitas, apa yang harus mereka makan, minum, dan sebagainya. Nah, vaksinasi ini memang sampai tuntas silakan, mari. Tapi itu kan jadi masalah juga, vaksin ini jadi masalah juga. Lalu berikutnya, kalau kemudian kita dalam keadaan seperti ini, kita tidak usah mikirlah tentang ibu kota yang biayanya 466 triliun. Kita fokus ya. Baik, terima kasih. APBN-nya kan kita turun, skor itu 144 Baik, triliun. terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Elman. Singkat saja Bung Leo, saya tadi tertarik apa yang disampaikan oleh Pak, yang ditanyakan Pak Leo kepada Pak Elman. Siapa sih yang bertanggung jawab persoalan ini? Nah ini bukan Metro TV saja yang punya tanggung jawab, bukan pemerintah, bukan polisi, bukan Satpol PP, tetapi kita semua. Seperti tadi pembicara awal tadi katakan, penelpon awal, bahwa ini gara-gara COVID ini ekonomi kita semakin terpuruk. Kesehatan masyarakat semakin terpuruk. Saya tentunya dengan Bung Leo dan Pak Elman tidak mau Indonesia jadi the second India akibat COVID ini. Nah, oleh karena itu saya ingin menghimbau saja Pak Elman, Bung Leo, jangan lagi jadi seperti tahun kemarin. Pejabat sendiri dia open house katanya. Setelah ditanya siapa, oh ini keluarga kok semua, tapi sudah menimbulkan kerumunan orang, itu kan sama saja. Jadi saya ingatkan, kalau memang betul-betul kita mau kawal COVID ini, aturan harus sinkronisasi. Bagaimana aturan di pusat, di daerah juga harus sama. Kalau memang dilarang, harus dilarang. Itu saja Bung Leo. Terima kasih Pak Elman. Selamat pagi Metro. Selamat pagi. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Para pemirsa, kalau kita melihat Bang, kelihatannya sudah geram juga. Geram itu karena mereka mau mematuhi protokol kesehatan, tapi melihat keadaan berbagai kejadian, akhirnya menjadi bertanya-tanya bagaimana ini bisa dilakukan. Kadang-kadang saya berpikir begini Bang Eman, apa jangan-jangan kita harus meniru yang dilakukan di Tiongkok. Negara-negara yang relatif otoriter, itu kelihatannya cukup berhasil mengendalikan COVID. Kita karena katanya demokrasi, begitu demokratis, ya sudah bermusyawarah terus. Bagaimana Bang? Jadi betulnya gini,
kalau kita lihat keseharian yang terjadi di Indonesia ini, persis apa yang dikatakan oleh Pak Ondo sama Pak Sukui tadi. Kita berhadapan dengan orang yang nekat dan orang yang keras kepala. Iya. Nah ini fakta ini. Betul. Jadi sekarang kan yang curi start ini kan sebenarnya kan kita bisa golongkan orang nekat dan keras kepala kan. Iya. Orang yang datang ke berbondong-bondong belanja ke pusat belanja itu kan itu juga kenekatan dan keras kepala. Iya. Tidak menghiraukan bahwa virus sedang menanti dia kan gitu. Nah, Iya. orang-orang seperti ini memang tidak bisa lagi dihadapi dengan secara lunak, tidak bisa lagi dihadapi dengan himbauan. Harus tegas. Harus tegas. Katakanlah misalnya kepala daerah, ya gubernur, ya bupati, wali kota, kalau melihat katanya seperti pasar Tanah Abang begitu, tutup. Tutup aja. Jadi itu satu-satunya jalan. Dan nggak perlu diingatkan, tiba-tiba hari ini, misalnya jam 9, udah jam 10 tutup. Jadi sudah. Tapi takut tidak populer nanti Bang, takut kemudian nanti masyarakat marah? Itu yang saya khawatirkan kan. Banyak kepala daerah yang saya lihat antisipasi untuk 2024. Oh. Padahal sebetulnya daripada dia mengantisipasi 2024, antisipasi dulu sekarang. Amankan warganya. Jangan-jangan dia pun tidak sehat nanti, amit-amit jabang bayar gitu. Nah, menurut saya hari ini, kejadian hari ini kita hadapi hari ini. Soal nanti dia akan ikut pilkada 2024, apakah ikut calon presiden, itu soal nanti. Tetapi pandemi ini tidak ada kompromi. Saat ini juga. Virus ini tidak tahu pilkada, tidak tahu juga lebaran, tidak tahu juga pusat perbelanjaan. Tahunya dia mengintai terus. Dia udah ngamuk ini virus ini, pingin menebar nih. Nah, tapi ketika kita mampu menutup sarana pengantarnya, maka dia pun mati. Tapi sekarang dia begini dia. Oh, Leo katanya kan. Nah, kalau Leo kurang antisipasi, nah amit-amit kan gitu kan. Nah, ini yang harus diingat, dipahami mulai dari presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota sampai eselon terbawah harus tegas. Jadi ketegasan itu jangan hanya tegas ketika konferensi pers. Wah, konferensi pers kan kita akan tindak. Gagah ya. Kita akan stop. Kita pulangkan. Faktanya, ya kan begitu. Maksud saya, kalau katakan misalnya ada yang sudah curi start. Sudah di kampung ini. Udah, pulangkan. Itu jauh lebih menyelamatkan kita, Leo. Daripada kemudian yang terjadi tangisan tapi percuma. Nah, itu dia Bang, pertanyaannya kan begitu Bang. Tadi beberapa pemirsa juga menggarisbawahi bahwa kelihatannya masyarakat Indonesia itu juga sudah jenuh, ada yang tidak bisa menahan rindu karena lebaran tahun lalu tidak mudik, ada yang sama sekali juga mungkin keras kepala tadi, kalau istilah Pak Sukiwi jogal begitu. Nah, untuk orang-orang seperti ini tuh bagaimana pemerintah bisa melakukan, karena saya melihat juga, semoga saya salah Bang, pemerintah juga sedang berusaha memulihkan ekonomi. Kalau diperketat dengan tegas, ekonominya tidak bergerak, nanti masyarakatnya marah, nanti peluang dia untuk kontestasi politiknya turun. Nah ini bagaimana Bang? Kalau menurut saya gini, idealnya kan berbarengan. Iya pemulihan, ya kesehatan. Tetapi kalau pilihannya harus terbatas, salah satu, ya kita pilih kesehatan dong. Kita selamatkan dulu nyawa ini. Setidaknya yang biasa kita makan nasi, makan ubi pun kita masih bisa hidup kan. Tetapi kalau tidak sehat dan mati, bagaimana mungkin pemulihan ekonomi bisa terjadi? Jadi kalau menurut saya, disinilah pentingnya kepala daerah jangan lagi berpikir untuk popularitas. Wah, supaya terpilih. Jangan, ini yang terjadi kulit ini. Jalan-jalan. Aku lihat Leo sudah mulai jalan-jalan nih. Iya Bang, Leo, sudah mulai jenuh. Leo udah mulai jalan-jalan ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Rindu kampung di situ. Emang kampung Leo di mana? Oke, sebelum kita akhirnya nanti kita di bagian berikut ingin bicara Bang bagaimana antisipasi yang paling dekat Lebaran itu seperti apa. Tapi kita harus jeda dahulu dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
terima kasih masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, saudara-saudara kita yang mudik sudah banyak yang di kampung. Menjelang Lebaran dan nanti setelah Lebaran, apa yang bisa kita lakukan untuk benar-benar mencegah lonjakan kasus COVID ini, Bang? Kalau kita mengacu kepada angka yang diperkirakan oleh Satgas COVID Pusat, katanya 7% sudah curi start kan gitu kan. 7% dari penduduk? Dari penduduk Indonesia. Waktu sekitar 20 jutaan kan. Sekitar itu ya. Nah, sekarang tugas para gubernur, bupati dan wali kota di daerah, ya Jawa Tengah, ya Jawa Barat, tempat kampung-kampung itu ya. Jawa Timur, ya Makassar, Jawa Sulawesi Selatan, ya Lampung, Palembang, Sumatera Utara, ya kan? Ini siang dan malam harus melakukan perketatan di daerah. Jadi ASN, polisi, TNI libatkan, mengawasi seluruh gerak-gerik yang 7% ini. Karena kalau 20 juta ini terpapar, India terjadi di Indonesia ini. Udah pasti tuh, tinggal nunggu waktu. Jadi sebelum itu terjadi, jadi jangan anggap enteng yang 7% ini. Jangan menganggap ini aman ini. Mereka sudah antigen di Jakarta. Ya kita kan nggak tahu di perjalanan dia bersenggolan dengan apa. Atau di antigen di Jakarta belum jadi. Apalagi kalau kita dalam perjalanan kita mengacu kepada antigen yang ada di Bandara Soekarno di Bandara Kuala Namu. Jangan-jangan itu palsu kan? Dipalsukan juga ya. Dipalsukan juga. Nah ini menurut saya ini tugas para gubernur, para bupati, wali kota Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur terutama ya. Madura, nah ini harus segera nih, siang dan malam, awasi. Masalahnya mau tidak Bang, kan juga sedang berlebaran juga, gubernur, kepala daerah, lalu ASN yang tadi Abang bilang, kan mereka sedang berlebaran juga, mau ditugaskan melakukan itu? Harus, dan itulah kewajiban dia sebagai ASN. Jadi ASN itu beda dengan kayak kita. Kita ini kan swasta. Kalau ASN itu karena dia mendapat penggajian dari APBN dari negara, maka dia kapan saja diperintahkan jangan berlebaran. Kau harus kerja, dan pemerintah kan punya alat pemaksa. Jadi harus membatasi pergerakan mereka di kampung. Katakanlah misalnya tadi ya ada pesta, ada keramaian, ada upacara keagamaan. Ini kalau bubarkan. Nggak ada jalan lain, Leo. Tadi salah satu pemirsa juga menarik mengatakan bahwa masih ada yang tidak mau divaksin. Ini terkait dengan judul editorial, Bang. Bagaimana dengan proses vaksinasi ini saat kita sedang berjuang melawan COVID? Karena kasus di India, kita kehilangan banyak itu dosis vaksin yang harusnya datang ke sini dipakai dulu oleh India. Nah ini untuk orang-orang yang masih misalnya meragukan efektivitas vaksin, ada yang karena alasan religi juga, itu bagaimana, Bang? Kalau saya sih begini ya, memang orang yang tidak mau divaksin jangan dipaksa. Tapi salurkan segera kepada orang yang mau divaksin. Karena juga kalau mau jujur, ya kan, kalau semua juga ingin divaksin kan kewalahan juga kita ini. Kan? Ya kalau orang tidak mau divaksin ya silakan, tetapi nanggung risiko kan gitu kan. Tapi vaksin yang sudah ada ini harus diefektifkan kepada mereka yang dengan sukarela mau divaksin. Dan banyak juga orang. Waduh, sekarang ini orang bertanya ke sana kemari kok. Kapan saya bisa vaksin? Di mana divaksin ya? Di mana divaksin? Kalau boleh, aduh tolonglah. Bahkan ada yang bayar pun mau katanya. Jadi itu nggak usah diragukan. Jadi yang menjadi soal adalah vaksin dilakukan, tetapi pelanggaran-pelanggaran juga terjadi. Nah ini yang tidak boleh ya. Nah itu nggak boleh. Jadi sekali lagi, kepala daerah saya himbau, bahkan saya tekankan, jangan dulu berpikir 2024. Berpikirlah untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini sekarang. Warganya, karena itu jangan sumpahnya, kau pikirkan Bang. Kau mau jadi presiden 2024, mau jadi gubernur lagi 2024, bupati wali kota, jangan. Sekarang kita sedang mau menyelamatkan nyawa orang per orang, bahkan nyawa dia. Karena itu kembali lagi. Karena virus tidak mengenal pejabat dan rakyat biasa loh. Dan virus tidak menunggu tahun 2024. Tidak menunggu 2024. Sekarang dia mau gempur, dia gempur. Baik,
kita sama-sama lawan COVID ini sampai tetes vaksin penghabisan. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, ada secerca harapan bahwa vaksinasi telah menunjukkan indikasi keberhasilan menurunkan keparahan kasus COVID-19 di beberapa negara. Perkembangan baik ini dapat jadi motivasi bagi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di luar kelompok prioritas. Alangkah baiknya kalau kita semua antusias menyambut sehingga mempermudah kerja tenaga kesehatan yang memberi suntikan vaksin. Namun hingga kekebalan kelompok benar-benar terbentuk, protokol kesehatan kita harus perketat. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV